Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan kami dari SPM Radio SMA Negeri 1 Cijeruk, Suara Pendidikan Merdeka 107,7 FM. Dengan saya, Indriani Suryana sebagai host dan narasumber kami yaitu Ki Guru Agus Pranamulya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah, syukron. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang menyaksikan ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang wakaf. Jadi kita dengarkan dulu penjelasan dari Ki Guru Agus Pranamulya. Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang berbahagia, ketika kita bicara wakaf adalah bagian daripada instrumen ekonomi. Jadi ekonomi yang kita pahami kemarin adalah bahwa ekonomi itu adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik melakukan produksi, kemudian distribusi, dan akhirnya untuk dikonsumsi atau digunakan. Nah, untuk menggerakkan produksi dan distribusi itu kan butuh modal. Nah, sebetulnya banyak instrumen-instrumen yang bisa kita pakai dalam ekonomi untuk modal yang disebut dengan lembaga keuangan. Nah, sebetulnya umat Islam itu sudah punya peranata instrumen keuangan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kenapa tidak zakat itu kita bahas? Zakat, infak, sedekah itu sifatnya temporer sementara. Kalau wakaf itu lebih abadi, lebih jangka panjang. Nah, oleh karena itu kita akan bahas mengenai wakaf yang merupakan bagian daripada instrumen keuangan dalam sistem ekonomi. Nah, wakaf sendiri kan dari yang kita pahami adalah mungkin waktu kita belajar baca Quran juga tadi ada istilah wakaf, artinya kan berhenti ya, tanda untuk berhenti. Pengertian wakaf di sini adalah mudahnya wakaf itu adalah ketika sudah diakadkan untuk diwakafkan berarti berhenti kepemilikan harta tersebut. Jadi milik siapa? Jadi milik umat yang diberikan kepada perwakilan atau yang disebut dengan orang yang dipercaya sama kita. Nah, wakaf itu umumnya adalah wakaf yang bersifat tanah ya, tanah, baik itu kebun, sawah, pekarangan gitu, kolam gitu ya. Nah, justru kita sekarang bagaimana mengharapkan dari wakaf ini menjadi produktif ya. Nah, untuk itu kita akan bahas dari awal apa itu wakaf ya. Ada sebuah hadis yang sangat populer di kalangan umat Islam yang berbunyi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu. Iza mata ibnu adama, iza ketika ibnu Adam, anak Adam dan keturunan seperti kita, mata meninggal, in qata'a maka terputus amaluhu amalnya, illa min salasah kecuali 3 perkara. Yang dalam bahasa akuntansi saya pahami adalah ketika anak Adam itu meninggal, maka seluruh pembukuannya oleh malaikat pencatat yaitu malak rokib dan atid itu di closing entries. Nah, di closing entries illa min salasah kecuali ada 3 perkara transaksi yang bisa mengadjustment, bisa menambah atau mendebet amalannya atau pahalanya. Yang pertama adalah transaksi sodaqotun jariyah ya. Sodaqoh jariyah itu inilah yang disebut dengan wakaf. Jadi sodaqoh yang mengalir dalam atau mengalir terus menerus, sustainability gitu ya, walaupun dia sudah meninggal, walaupun pembukuannya sudah di closing entries. Nah, itu mengalir gitu. Yang kedua, au ilmu yang atau ilmu yuntafa'ahu bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu apa saja, tidak hanya ilmu agama. Ilmu tentang kewirausahaan, tentang perbengkelan, tentang perdagangan ya, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat masyarakat. Kemudian au waladin yusolihan yad'ulah, au atau anak soleh yang mendoakan. Jadi transaksi anak soleh yang mendoakan. Oleh itu maka konsep kita mendidik anak
menyekolahkan, mendidik, mentarbiah anak itu adalah supaya anak itu bisa soleh dan mendoakan kita gitu. Karena 3 transaksi ini yang bisa mengadjustment, menambah pahala, laporan atau reward kita dalam pembukuan kita masing-masing itu walaupun sudah meninggal. Nah, shadaqatun jariyah itu yang menjadi kita garis bawahi itu disebut dengan wakaf. Nah, lalu kita akan coba bahas mengenai regulasi wakaf di Indonesia ya. Ini undang-undang wakaf ini yang pertama ya, yang undang-undang dulu kan awalnya peraturan pemerintah ya. Itu nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Nah, kalau kita membahas Quran itu ada disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau kita membahas hadis ada sebab-sebab turunnya hadis, asbabul wurud. Kalau kita membahas tentang sesuatu di luar itu, kita anggap aja namanya konsideran. Jadi menimbang bahwa lembaga wakaf sebagai peranata keagamaan yang memiliki potensi manfaat ekonomi. Nah, yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk kemajuan umum. Jadi punya potensi ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk kemajuan kesejahteraan umum. Berarti ada social welfare. Yang kedua, wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup di masyarakat, yang pengaturnya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai perundang-undangan. Oleh karena itu dengan 2 konsideran ini maka ditetapkan Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004. Nah, dengan Undang-Undang Wakaf ini maka seluruh peraturan regulasi ini mengacu ke undang-undang ini tentang wakaf. Nah, dalam pasal 1 dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan wakif ya, perbuatan yang mewakafkan wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan secara umum atau syariah. Di sini kita buka lihat atau kita lihat juga dengan yang namanya unsur wakaf ya, di pasal 6. Unsur wakaf itu boleh dikatakan rukun wakaf ya, rukun wakaf. Jadi unsur wakaf itu boleh dikatakan rukun wakaf. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut. 1. Wakif. Apa itu wakif? Yang menyerahkan wakaf ya, yang memberikan harta kan itu. Yang kedua, nazir. Nazir itu yang diberi amanat. Nah, nanti nazir itu sebentar. Nanti nazir itu orang yang diberi amanah gitu ya untuk menerima mengamalkan wakaf. Kemudian yang ketiga adalah harta benda wakaf. Harta benda wakaf harus ada hartanya dong yang diberikan. Yang keempat, ikrar wakaf, akad. Yang kelima, peruntukan harta benda wakaf. Buat apa sih wakaf ini ya? Yang keenam, jangka waktu wakaf. Nah, kalau kita berbicara tentang rukun nikah kan juga ada. Rukun nikah itu ada calon pengantin pria, calon pengantin perempuan, ada apa? Ada wali, ada mahar, ada ijab kabul kan? Akta. Ya, ini juga sama, ada wakif, ada nazir, ada hartanya, ada ikrarnya, ya, ijab kabulnya, ada peruntukannya. Buat apa sih benda wakaf ini gitu? Ini poin penting. Jangan sampai ketika orang mengakadkan wakaf, saya akan mewakafkan tanah ini untuk kepentingan masjid misalkan, ya, tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang lain, misalkan buat kuburan tidak boleh, khusus untuk masjid, karena akadnya adalah untuk peruntukan harta benda wakafnya untuk masjid. Itu. Oh, misalkan tanah ini diwakafkan untuk membuat Islamic Center atau
juga selain information center penampungan haji dibuatlah misalkan sekolah, itu juga nggak boleh gitu, harus sesuai dengan peruntukan wakaf. Jadi makanya tanya, yang paling enak itu bagi manajemen atau nazir itu adalah, iya Pak, saya akan melakukan tanah tempat untuk kepentingan umum. Itu memahaminya enak tuh. Umum kan bisa buat kita apa saja untuk umum gitu. Tapi kalau dia mengatakan khusus untuk masjid atau untuk pesantren, nggak boleh pakai yang lain gitu. Itu unsur wakaf itu gitu ya. Kira-kira bagaimana tuh? Ada ada tambahan atau ini? Ya, bukan tambahan. Kalau tambahan Bapak yang lebih bisa menambah-nambah. Iya. Untuk peruntukan ya biasanya kan kalau pemahaman di masyarakat itu tentang peruntukan, tadi Bapak bilang ada yang untuk masjid berarti tidak boleh dipakai untuk yang lain. Nah, yang lebih efisien itu ketika dikatakan untuk umum, maka si pengelolanya, si nazirnya itu bisa menggunakan untuk hal-hal yang selain masjid atau kuburan karena tidak ditentukan seperti itu. Tapi jika terjadi di masyarakat ketika dikatakan untuk masjid tapi dibangunnya untuk kuburan, itu menjadi seperti apa hukum dalam ya, tetap menyalahi rukun wakaf dan nanti akan mengimbas kepada orang-orang yang dianggap atau yang kita beri amanah yang disebut dengan nazir. Nazir itu kan bisa juga perorangan, misalkan Pak Kiai, bisa juga organisasi DKM atau yayasan, juga badan hukum. Ya, badan hukum ya bisa jadi yayasan ya, badan hukum. Nah, selama ini mungkin yang ada di masyarakat tuh biasanya diberikan kepada perorangan, misalkan tanah wakaf ini untuk Pak Kiai tolong dikelola gitu ya, untuk ini gitu. Nah, problemnya adalah ketika nanti Kiai itu meninggal, nazir wakaf itu meninggal, tidak boleh serta-merta menjadi ahli waris itu ke anaknya, nazirnya itu harus didiskusikan kembali. Makanya yang paling bagus itu adalah kepada lembaga gitu, apakah lembaga yayasan pesantren, yayasan TKM masjid ya, atau lembaga-lembaga yang lain gitu. Jadi lebih mudah gitu untuk mengawasi dan monitornya. Karena banyak kejadian tadi kasus adalah ketika nazir wakafnya sudah meninggal, anak-anaknya nggak paham atau tidak ada yang paham, atau mungkin juga paham tapi mengakali, itu dijual gitu, atau tidak digunakan sebagaimana mestinya begitu. Ya, memang untuk kasus seperti ini sudah beberapa kali terjadi ya, mungkin maksudnya saya sendiri juga sering dengar gitu ya, nazir itu penerima amanah wakaf, kemudian si wakaf itu tuh dikelola turun-temurun oleh keluarganya seperti itu. Padahal sebenarnya itu sebaiknya tidak seperti itu Pak ya, sebaiknya. Tadi Bapak mengatakan bahwa sebaiknya ketika si kiai yang penerima wakaf itu meninggal, sebaiknya didiskusikan untuk pengelolaan si wakaf itu selanjutnya. Nah, itu didiskusikan dengan siapa? Nah, di sini ada regulasi namanya Undang-Undang Wakaf, artinya pemerintah mengatur. Nah, pemerintah mengatur dalam hal ini Kementerian Agama, tapi juga ada lembaga independen di luar Kementerian Agama atau pemerintah, yaitu namanya adalah BWI, Badan Wakaf Indonesia. BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Nah, artinya Kementerian Agama mewakili pemerintah itu dengan BWI itu saling bekerjasama untuk mengembangkan perwakafan gitu. Jadi nazir wakaf itu diberi bekal, diberi ilmu, diberi pelatihan, diberi sertifikasi oleh BWI ya, oleh BWI. Jadi misalkan bisa saja mungkin anak yang nazir meninggal itu dia mumpuni, dia capable, dia juga katakanlah lulus dalam BWI, bisa aja meneruskan gitu. Tetapi kalau misalkan tidak bisa, jangan dipaksakan ke anaknya, karena ini bukan warisan. Bukan warisan gitu. Jadi harus didiskusikan kepada pemerintah. Siapa pemerintah ini? Adalah Kemenag. Kemenag yang paling bawah apa? KUA. Jadi KUA itu adalah perwakilan dari Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Ya. Persoalannya kan pemahaman kita kalau KUA itu terkait dengan nikah saja gitu. Padahal KUA itu kan tidak hanya ngurus nikah, dia juga ngurus masalah wakaf di antaranya gitu.
Nah ini yang baru saya sendiri pun baru tahu ya Pak, kalau KUA itu bisa mengurus soal wakaf. Ya. Nah mungkin Bapak selama ini masyarakat itu tidak memahami apa namanya prosedur yang seperti ini gitu ya, harus ke KUA, kemudian ya udahlah daripada repot, mungkin kalau orang kita mah ya udahlah ke anaknya aja seperti itu ya. Mungkin ini pemahaman yang belum ya, harus diedukasi ya Pak ya. Karena kan persoalannya di lapangan misalkan dulu itu rata-rata kan lisan. Jadi ketika orang wakaf itu dengan lisan aja. Nah, lisan ini lemah. Pada saat mewakafkan dengan lisan, mungkin dulu di daerah tersebut belum ekonomis ya, artinya harga tanah pun juga yang namanya di hutan atau di kampung ya, terpelosok gitu, nggak menarik orang untuk masuk ke sana gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba menjadi daerah atau dibebaskan tol misalkan, atau dibebaskan untuk proyek apa gitu, sehingga memancing harga tanah sana meningkat. Nah, karena lisan ini dijual nih sama yang mewakaf, yang anak-anak yang mewakafkannya. Padahal kalau sudah wakaf itu kan sudah berhenti kepemilikannya, bukan diklaim lagi sama anak keturunannya yang wakafkan. Itu kan cuma wakaf bapak saya jual, nggak boleh. Itu banyak terjadi. Nah, makanya harus ada hitam di atas putih di notarial ya, atau notaris. Nah, notarisnya itu adalah di KUA yang membuat pernyataan di atas kertas bermaterai, namanya penjabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW ya, mirip dengan notaris ya kalau kita jual beli tanah. Jadi ada pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW, itu adalah di KUA. Sudah disiapkan belangkonya, segala macam sudah disiapkan gitu ya, tinggal yang wakaf itu lapornya ke KUA, diberikan kepada siapa, jadi berhadapan nanti KUA yang meregistrasikan gitu. Jadi sebaiknya sebelum kita mewakafkan apapun harta benda itu sebaiknya melalui KUA ya, melalui notaris yang namanya PPAIW ya, itu dari KUA dari berarti KUA, ya Pak ya. Dari Kemenak ya. Itu banyak yang tidak dipahami oleh masyarakat ya Pak ya. Ya. Karena mungkin undang-undang ini kan waktu belum ada, terus juga peraturan wakaf belum sempurna. Banyak kan langsung lisan. Nah, tapi lisan itu banyak problem gitu ya. Oleh karena itu segera yang mendapat amanah wakaf ini segera diurus surat-suratnya gitu ke KUA. Nah, karena ada juga yang terjadi memanfaatkan celah tanah wakaf itu belum disuratkan, yang belum dilegalisasikan ke KUA, masih berupa lisan, dijual. Oke lah, katakanlah dijual itu untuk kepentingan, misalkan orang itu mewakafkan tanah untuk masjid. Nah, berarti yang untuk masjid itu bukan tanahnya, tapi hasil dari tanah itu. Apakah tanah itu ditanami, disewakan, itu lain hal, nggak penting, ya. Tapi yang tidak boleh menjual tanahnya, jadi hilang wakafnya. Yang perlu diberikan kepada masjid itu adalah hasil. Nah, ini sering terjadi karena panitia pembangunan masjid butuh dana untuk membereskan masjid, mentang-mentang ada istilah untuk masjid, dijual wakafnya untuk membiayai pembangunan masjid. Ini tidak sesuai dengan hukum wakaf. Itu harusnya hasilnya yang diberikan kepada masjid, entah itu untuk menambah pembelian semen atau untuk biaya operasional. Kan masjid juga perlu dimanage dengan baik, ya. Di situ ada planning, perencanaan masjid, ada organizing masjidnya, struktur organisasinya kan, ada ketua DKM, ada sekretaris DKM, ada bendahara DKM, ada kabid kepala bidang. Nah, itu kan perlu ada dana personal, ya, dana opsional. Kemudian juga pengalaman kami, misalkan ketika mengelola Masjid Raya Kota Bogor, itu juga kan berpikir bagaimana misalkan untuk membiayai operasional masjid itu tidak hanya dari koropak, infak sodakoh gitu ya, tapi dari penyewaan parkir, dari penyewaan gedung, ya, kemudian juga dari sumber pemerintah APBD karena itu milik Kota Bogor gitu ya, milik Pemda Kota Bogor misalkan waktu itu. Kita juga berpikir nih supaya imam masjid kita gaji, kemudian juga yang bersih-bersih masjid kita gaji, dapat BPJS gitu ya, selama ini tidak ada BPJS. Nah, itu kita pikir, jadi artinya masjid itu memang perlu di-manage, tidak asal-asalan gitu, tidak asal-asalan. Nah, salah satu sumber pendapatan masjid adalah dari hasil wakaf, gitu kan. Kalau wakafnya diperuntukkan buat
Masjid. Masjid. Kali kalau wakafnya diperuntukkan buat sekolah, ya harus kepada sekolah, misalkan untuk yayasan A gitu. Kalau diperuntukannya buat misalkan yatim piatu, ya untuk yatim piatu. Makanya penting peruntukan harta benda wakaf. Gitu. Ya, peruntukan harta benda wakaf. Iya. Iya. Apa ya? Tadi saya kayak udah bahas semua ada yang mau saya tanyakan. Iya. Ada tambahan lagi mungkin, Pak? Ya, itulah mungkin tidak hanya spesies sekali ya. Tapi intinya adalah bahwa nah ini ada siapa sih yang disebut dengan nazir ya, atau pihak yang diberi amanah mengelola wakaf itu. Ternyata nazir juga sama dengan tadi yang mewakafkan atau wakif, bisa perorangan, bisa organisasi, atau bisa badan hukum. Nah, untuk perorangan yang berhak atau katakanlah disebut memenuhi syarat sebagai nazir wakaf adalah satu, WNI, warga negara Indonesia, artinya orang asing tidak boleh. Yang kedua harus beragama Islam, ya. Yang ketiga harus dewasa. Dewasa itu kan ini syarat fikih ya. Syarat fikih itu dewasa itu akil balik gitu ya. Kemudian yang keempat amanah. Yang kelima mampu secara jasmani dan rohani. Artinya kan di sini adalah kompetensi, punya kompeten jasmani maupun rohani sehat begitu ya. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum aja, tidak pernah menjadi apa ya bahasanya terdakwa ya, bukan terdakwa, menjadi orang yang terkena pidana ya, atau tersangkut hukum ya, pidana dan perdata terkait dengan hukum gitu. Itu untuk yang perorangan. Untuk yang organisasi sama dengan yang tadi, memenuhi syarat 1A sampai dengan F, ditambah dengan harus organisasi itu yang bergerak bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Contohnya untuk yayasan pendidikan itu boleh ya, organisasi yang menerima dana wakaf atau tempat wakaf gitu. Ini berarti yang belum di badan hukum kan. Kalau yang badan hukum lebih baik, tapi rata-rata sekarang yang namanya yayasan kan otomatis sudah berbadan hukum. Karena 3 tahun lalu banyak di Departemen Kependidikan Agama yayasan-yayasan yang menaungi lembaga pendidikan itu, lembaga pendidikannya sudah didaftarkan di Kementerian Agama dengan mempunyai nomor induk, tetapi yayasannya belum badan hukum. Banyak sekarang udah mulai ditertibkan yayasannya harus berbadan hukum gitu. Misalkan yayasan panti sosial, yayasan yatim piatu, yayasan kesehatan masyarakat itu boleh menerima atau mendapatkan wakaf. Nah, kalau sudah menerima atau berdiri atas bahan wakaf, otomatis yayasan tersebut milik publik, bukan lagi milik perorangan, bukan lagi milik keluarga, tapi milik publik. Nah, ini yang terjadi banyak terjadi penyimpangan atau anomali di masyarakat. Yayasan yang berdasarkan tanahnya adalah dari wakaf, kan awalnya itu biasanya di kita begini, orang membuat sekolah pendidikan, ada orang yang memberikan tanah wakaf, lalu untuk ngebangunnya juga patungan kan masyarakat, ada yang nyari pasir di sungai kan gitu ya, ada yang nyumbang batu, ada yang nyumbang bambu, awal-awal kan begitu. Nah, setelah yayasan itu berkembang, didaftarkan di kementerian, dapatlah bantuan dari pemerintah kan, ruang kelas baru misalkannya, dapat bantuan ini dan ini gitu. Ini otomatis kadang-kadang melupakan sejarah ini adalah wakaf. Pak itu adalah wakaf. Bagaimanapun dia tidak bisa berdiri atas kalau bukan tanah wakaf gitu. Oleh karena itu tetap itu harus, makanya dalam setiap lembaga itu termasuk di yayasan pendidikan, sekolah itu harus punya namanya neraca. Harus punya namanya laporan keuangan. Tidak hanya kas masuk kas keluar atau cash flow, tetapi juga harus punya neraca. Berapa sih aset sekolah A? Ya. Asetnya berapa sih kalau tanahnya misalkan tanahnya 1000 meter. Kan ada nilai yang harus diperbarui nilainya kan terus-menerus. Lalu punya mobil atau punya inventaris kan, nanti ada penjusutnya harus dibuat. Jadi yang namanya bendahara sekolah sebetulnya kalau untuk yang nggak tahu kalau pemerintah ya, kalau swasta itu harus punya neraca. Ini sayang yang Pak Agus perhatikan, jarang sekali yayasan-yayasan di kita termasuk masjid itu tidak punya neraca. Yang ada adalah laporan sumber dan penggunaan
dana. Padahal penting, mana ini wilayah kepemilikan masjid, mana ini wilayah kepemilikan sekolah. Berapa tanah luasnya, berapa nilai tanahnya itu masuk di aktiva tetap. Berapa cashnya, berapa rekening di banknya, kan gitu. Nah, kan gitu. Sumber dananya zakat, infak, sedekah, wakaf berapa gitu. Ini harus ada gitu. Nah, sayang sekali manajemen di kita masih seperti manajemennya tradisional gitu ya. Yang ada adalah berarti buku kas, buku keluar kas aja gitu ya. Kadang-kadang saldo itu dianggap keuntungan, padahal bukan laba gitu, bukan kelebihan gitu ya. Itu yang terjadi gitu. Ini perlu pembenahan sedikit demi sedikit. Tugas kita semua, ya BWI, ya Kemenak, ya pemerintah, ya dalam arti semua pihak lah, termasuk orang-orang yang paham tentang hukum dan manajemen ini gitu. Jadi artinya masjid pun juga harus modern manajemennya, sekolah pun juga harus modern pastinya. Kemudian yayasan yatim piatu pun harus modern manajemennya gitu. Sebenarnya harus modern gitu. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu manajemen, karena manajemen itu dibutuhkan oleh semua pihak, tidak hanya oleh perusahaan begitu. Ya sebenarnya untuk menjadi nazir sendiri juga syaratnya ternyata banyak syaratnya ya Pak, seperti WNI, Islam, secara fikih dia sudah dewasa, amanah, mampu jasmani rohani, tidak ada tidak terkena tindakan hukum. Sebenarnya itu juga tidak bisa asal menunjuk, tapi ada syaratnya. Ada syarat ya sebenarnya seperti dan itu ya. Sebenarnya ada ini juga, ada reward. Ada reward juga. Ada reward gini. Bayanginnya jangan bicara tentang ini ya. Tapi kalau untuk misalkan di daerah-daerah yang Jakarta misalkan ya, atau yang tanahnya sudah mahal, tanah wakaf misalkan dibuat gedung bertingkat untuk disewakan gitu ya. Nah, itu sewa sewa wakafnya kan luar biasa mahal. Ya bisa miliaran kan? Nah, per tahunnya. Nah, si nazir itu berhak mendapatkan 10% dari saldo bersih biaya operasional. Misalkan dapat dana sewa wakaf itu katakanlah 10 miliar per tahun. Ya, 10 miliar per tahun. Dipotong oleh biaya macam-macam katakanlah jadi 5 miliar. Dia berhak 10 kali 5 miliar. 10%. 500 juta. Tapi kan untuk perorangan, untuk manajemen kan. Transport, komputer segala macam kan gitu, untuk gaji gitu. Artinya sebetulnya kalau wakaf itu dikelola dengan profesional bisa menggerakkan ekonomi. Sama dengan zakat. Kalau zakat tidak, zakat itu 12,5% untuk amilin ya. Kalau misalkan ada 8 asnaf. Ya, 8 asnaf. Tetapi kalau zakat itu bahasanya kalau habis pun juga memang sesuai peruntukan tidak masalah. Kalau wakaf lebih berat, tidak boleh habis. Kalau zakat begini, orang ngasih zakat 100 juta, tinggal dipilih. Ini ada berapa asnaf nih? Ada 8 asnaf. Fakir miskin ada, mu'alaf ada, ini ada semuanya. Jatah untuk manajemen ambilin zakat itu adalah 12,5%, berarti 12,5 juta, gitu kan? Apakah 12 juta ini satu orang? Apakah 2 orang? Tinggal dibagi-bagi itu. Pokoknya jatahnya 12,5 juta aja gitu. Mau habis kek, uangnya nggak masalah. Tapi kalau wakaf tidak boleh habis, tidak boleh hilang. Itu beratnya. Makanya kalau bicara wakaf itu jangan bicara yang di kampung, tapi yang produktif. Wow, kalau misalkan tanah wakaf itu disewanya miliaran, itu besar buat penerimaan atau gaji yang mengolah wakaf, karena memang berat. Atau di kampung lah, misalkan di jalan sekitar sini, jalan Kapten apa namanya? Nggak tahu. Yang Abdul Halim, kayak Abdul Halim. Katakanlah ada tanah wakaf pinggir jalan, dibuat rukonya disewakan, kan gede itu. Gitu. Tapi kalau memang sawahnya di kampung, hanya ditanamin biasa, ya hasilnya juga sedikit. Maka untuk ini juga, untuk gaji honor yang ini juga nazirnya kecil gitu. Jadi kalau kita punya tanah wakaf di tempat yang strategis, kita kelola dengan baik, itu luar biasa. Misalkan masjid di Caringin aja. Kalau itu kan tanah wakaf pasti. Kalau misalkan itu masjid Caringin itu dibuat 3 lantai misalkan ya. Lantai bawah itu untuk parkir, lantai 2 untuk misalkan dibuat
toko-toko yang bisa berkaitan dengan masjid ya disewakan atasnya untuk masjid misalkan gitu ya. Itu kan dari hasil parkir, hasil itunya buat ini. Nama ini kan operasional masjid. Itu gede untuk biaya operasional masjid gitu. Jadi kepintaran si nazirnya bisa nggak ini menggerakkan harta wakaf itu menjadi produktif. Gitu. Ya, kalau hanya ditanamin di kampung misalkan tanamin jagung ya kecil sih hasilnya. Paling juga kalau disewakan 1 juta lah, 1000 meter misalkan. 1 juta aja yang bisa dipakai. Berarti gaji si itu hanya 100.000, 10% dari 1 juta. Kecil gitu. Ya, berarti artinya nazir itu sebenarnya sebaiknya bisa mengelola atau memanajemen tanah wakaf itu ya. Iya. Itu. Artinya luar biasa peranata Islam yang Allah sediakan itu ternyata dari rukun Islam itu ada zakat yang berkaitan dengan ekonomi langsung ya, termasuk juga wakaf berkaitan dengan ekonomi. Jadi ceritanya bahwa ekonomi atau wakaf dan zakat ini adalah sebenarnya bagian daripada pergerakan ekonomi. Gitu. Iya, ini yang belum ya sekali lagi ini yang belum dipahami oleh masyarakat ya seperti itu karena memang selama ini seperti yang Bapak katakan tadi pengelolaan wakaf secara tradisional ya Pak ya, belum secara profesional. Gitu. Seperti itu. Iya, saya sepakat Pak kalau mendengar penjelasan Bapak bahwa memang ketika wakaf ini bisa di manajemen maka bisa menggerakkan perekonomian ya jelas ketika sudah di manajemen secara profesional ya Pak ya. Gitu. Seperti itu. Ya. Ada lagi mungkin Pak tambahannya? Udah. Balik lagi untuk hari ini. Terus ini cukup dulu ya. Nanti kita kembangkan lagi tentang lebih detail tentang wakaf. Nanti juga ada pengembangan bagaimana kalau wakaf uang gitu ya. Bagaimana kalau wakaf yang lain gitu ya. Nah, gitu kita akan bahas. Selama ini kan mungkin tahunya hanya wakaf itu hanya tadi tanah untuk kuburan, untuk masjid, untuk pondok pesantren kan gitu ya. Wakaf itu gitu. Ternyata kan luas gitu. Coba kalau misalkan kita bikin jalan tol pakai tanah wakaf. Tiap hari itu si tiket tolnya kan ya ngalir itu ke wakaf. Gede itu wakaf untuk kepentingan umat. Boleh untuk beasiswa, pokoknya untuk kepentingan umat tuh boleh itu. Ya. Di luar negeri kan bikin rumah sakit dari wakaf. Bikin pom bensin dari tanah wakaf. Ya. Bikin jalan tol dari tanah wakaf. Luar biasa gitu. Di kita belum ada jalan tol dari tanah wakaf, belum. Coba kalau misalkan tiba-tiba dibuat program jalan tol dari titik A ke B itu pakai tanah wakaf, maka hasil daripada ini untuk wakaf, untuk kepentingan umat. Kaya itu luar biasa. Leluasa kita untuk memberikan fakir miskin, ya beasiswa, kesehatan buat yang tidak punya ini dari ini hasil wakaf gitu. Ya kan kalau mau seperti itu berarti harus dibuatkan neracanya. Dan orang-orang yang paham tentang neraca yang bisa membuat itu. Iya, makanya tugas akuntan itu adalah seorang dakwah, dai. Jadi orang-orang yang memahami pembukuan itu dai. Kita harus buat bagaimana buat neraca sekolah, neraca masjid, neraca gereja. Itu harus dibuat juga. Masih laporan keuangan gitu. Tidak hanya kas dan kas masuk kas keluar atau laporan penggunaan dana kas, sumber penggunaan dana kas, tidak hanya itu, tapi juga ada cash flow, ada neraca, ada surplus kan gitu ya, seperti itu. Jadi berapa aset sekolah ini, sekian miliar, apa aja, gedung ini gitu. Berapa aset mesin ini, 10 miliar. Ternyata kenapa 10 miliar? Karena memang di perkotaan tanahnya aja udah sekian miliar gitu ya. Ini kan nggak punya, paling yang diperuntukkan di pengumuman di masjid. Hadirin yang berbahagia, kas yang masuk minggu kemarin segini tambah saldo yang lalu sekian, saldo akhir sekian dipakai untuk ini kan gitu. Itu aja yang terjadi. Ya, jarang orang yang sudah bisa membuat neraca masjid gitu ya, neraca sekolah atau neraca lembaga-lembaga sosial gitu. Ya berarti Bapak calon-calon ustadz dan ustazah harus belajar ekonomi biar bisa. Artinya ekonomnya yang harus jadi ustadz. Ekonomi harus jadi ustadz, oke. Jadi mahasiswa ekonomi yang memahami tentang laporan keuangan, katakanlah khusus akuntansi, dia juga harus berdakwah.
tidak hanya untuk akuntan publik, kantor akuntan publik, tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga tidak hanya untuk pendidik, tapi juga dia bisa bermain di masyarakat, menerangkan ilmunya untuk ini gitu. Ya. Oh, kasihan dong si Ustadz dipaksa. Karena kalau berbicara soal pelajaran umum kan mungkin saya pernah juga terjun di salah satu pesantren gitu ya. Ya gitu. Jadi anak santri itu mereka lebih fokus ke pelajaran agama dibanding ya, apalagi kalau disuruh belajar ekonomi itu kadang ya beberapa anak tidak antusias ya seperti mereka menghafal pelajaran-pelajaran agama seperti itu. Apakah bicara akuntansi nggak dibahas? Quran dibahas. Quran itu sifatnya global. Dia juga membahas, Quran juga membahas tentang akuntansi, membahas tentang manajemen keuangan, membahas tentang perdagangan, artinya membahas ekonomi. Quran juga membahas biologi, Quran juga membahas fisika, Quran juga membahas antropologi, sosiologi. Makanya kalau orang Islam yang sudah matriks dari Qurannya sudah ini terpola, dia akan tahu titik-titiknya. Oh, ini ayat akuntansi, ya. Ini ayat berhubungan dengan sosiologi, ini ayat berhubungan dengan ekonomi, ini ayat berhubungan dengan manajemen, ini berhubungan dengan sejarah, sejarah paling banyak ayatnya. Ini berhubungan dengan budaya, ini berhubungan dengan geologi, ini berhubungan dengan geodesi. Wah, luar biasa Al-Quran. Tadi kelemahan umat Islam, alhamdulillah sih baru bisa membaca, rajin membacanya sampai one day one juz. Tapi jangan paham, belum paham sampai ke isinya. Itu tugas kita. Setelah kita membaca, pahami isinya, kaitkan dengan keilmuan kita, makro maupun mikro, untuk membuat sebuah strategi kebijakan, strategi keumatan gitu. Jadi kalau hanya dibaca, dapat pahala untuk sendiri aja, selesai aja gitu. Sementara di sekeliling kita banyak orang yang membutuhkan biaya segala macam gitu. Tapi kalau kitanya memahami, oh langsung dibuat gitu. Jadi bergerak, semua bergerak gitu. Berarti PR buat saya nih, nanti insya Allah saya kayaknya pulang mau bikin neraca buat masjid di belakang rumah saya. Harus ya, kebetulan Pak Agus pernah ceramah di masjidnya. Gitu. Iya. Ada lagi udah ya Pak? Cukup. Ya? Oke. Baik, terima kasih Bapak atas ilmunya hari ini. Saya belajar tentang wakaf ya, jadi ya Masya Allah banyak sekali yang saya dapatkan hari ini tentang wakaf. Kesimpulannya sih, pertama wakaf itu memang sebaiknya tidak secara lisan tapi berbadan hukum ya Pak ya. Yang tadi kita bisa ke KUA, di sana nanti ada notaris ya, yang disingkat dengan PPAIW seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau wakaf, yuk kita wakaf, dan kita bisa secara hukum nanti datang ke KUA ke notarisnya. Kemudian nazir sendiri itu dia ada diberikan apa tadi Pak dari PPAIW itu? Termasuk dari BWI. Ya, ada dari BWI ya, itu dan diberikan sertifikat ya Pak ya? Ya, sertifikat nazir. Jadi nazir itu mendapatkan sertifikat. Jadi ada sertifikasi guru, ada sertifikasi nazir, dosen, ya? ada sertifikasi nazir. Harus juga nanti ada sertifikasi imam masjid. Ada sertifikasi juga penceramah. Tidak boleh orang yang tidak punya kompetensi ceramah, kompetensi jadi imam masjid, jadi ceramah, jadi imam, kacau nanti ilmu. Harus ada standar. Iya betul. Gitu. Iya. Memang apalagi memang Indonesia sedang menuju ke arah sana Pak ya, kata semuanya akan harus dengan sertifikasi ya, seperti itu. Nazir sendiri ada sertifikasinya karena dia harus memenuhi syarat-syarat yang tadi sudah Bapak sebutkan. Dan satu lagi poin penting teman-teman, kita mungkin bisa terjun langsung ke masyarakat gitu ya, di mana dari wakaf ini bisa menggerakkan perekonomian ketika dikelola dengan profesional. Nah, untuk teman-teman yang memang terjun di bidang akuntansi, ekonomi, dan paham, apalagi yang sudah berbasis Islam, ayolah kita bantu, mungkin yang deket dulu deh, masjid-masjid yang deket rumah kita bikinin neracanya gitu, biar mereka bisa mengelola dengan profesional, agar perekonomian kita juga insya Allah bisa bergerak, apalagi di masa pandemi seperti ini. Seperti itu. Ya Pak, cukup? Cukup. Ya. Oke teman-teman, mohon maaf hari ini jika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.